Melihat rencana pemerintah ini yang memang nampaknya sudah 80-90% sudah cukup bulat begitu ya akan menaikkan PPN. Bagaimana dampaknya terhadap sektor properti juga? Itu tadi begitu Pak. Ya pasti kalau ada kenaikan PPN, karena kenaikan PPN itu kan tidak hanya menyangkut harga rumahnya kan, tapi menyangkut semua aktivitas atau semua komponen yang membuat sesuatu itu menjadi rumah ya, konstruksinya, bahan bakunya itu kan semua ada faktor PPN-nya. Nah memang kalau sudah seperti itu mau nggak mau para pelaku di sektor properti harus memanage pengeluaran, melakukan mitigasi terkait dengan kenaikan biaya yang tidak hanya muncul dari kenaikan PPN, tetapi juga bagaimana juga menghindari agar kenaikan dari faktor lain itu bisa dimitigasi. Karena kan PPN sudah termasuk sesuatu yang given ya, karena itu sudah ada di dalam undang-undang, kemudian sudah diatur di dalam peraturan presiden juga, dan kemudian sudah menjadi ketetapan pemerintah, dan tahun depan itu pasti akan jalan begitu ya. Dan saya kira itu menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Mungkin ini ada kemungkinan ya, karena melihat situasi ya, kalau situasi kita tentu berharap kondisinya tidak seburuk yang kita perkirakan ya, karena saya masih punya optimisme bahwa situasi geopolitik, fluktuasi nilai tukar dan lain-lain itu hanya sifatnya temporer, dan ke depan dalam 3 bulan ke depan ya, 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu kita akan menghadapi situasi yang normal kembali begitu ya, sehingga situasi ekonomi menjadi lebih bagus. Tetapi kalau situasi ternyata lagi-lagi tergantung daya beli ya. Karena saya lihat daya beli masyarakat kita juga hari ini itu masih tertekan, dan saya lihat indeks dari penghasilan masyarakat dalam 6 bulan terakhir itu masih mengalami pertumbuhan negatif, terkontraksi, dan itu yang kenapa kemudian sekarang ini kalau beli rumah pun pilih-pilih. Sekarang ini kalau harga tempatnya Pak Solihin yang sebenarnya diuntungkan, tapi kalau sektor rumah yang properti yang lainnya itu sama sekali belum menikmatin booming di sektor properti yang terjadi di segmen yang kelas menengah bawah. Di sektor yang kelas menengah tinggi itu belum terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat indeks penghasilan itu mengalami pelemahan, dan itu yang kemudian berdampak pula kalau kita lihat tren indeks konsumsi masyarakat ya, itu misalnya terlihat dari penjualan kendaraan bermotor, itu mengalami kontraksi sampai hari ini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tetap saja saya menyarankan memang itu sudah satu hal yang given, tetapi tentu tetap harus dipertimbangkan apa yang kira-kira bagaimana daya beli masyarakat kita bisa menanggung beban seperti itu. Ya. Oke, baik. Kalau tadi kita bicara soal kemungkinan kenaikan PPN di tahun 2025, ini kan akan jatuh di pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Lalu kalau kita bicara program lainnya begitu, yaitu di mana sebenarnya ini merupakan sentimen positif begitu ya untuk menggerakkan pasar properti, yaitu program 3 juta rumah milik Prabowo. Apakah ini memang benar-benar akan menjadi sentimen positif bagi pengembang? Bagaimana kalau dari Apersi sendiri melihat ini? Karena kan ini ada 2 sentimen yang bisa dikatakan berkebalikan. Kemungkinan kenaikan PPN menjadi 12%, tapi di sisi lain ada program 3 juta rumah milik Prabowo. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Tentu dengan adanya pemerintah yang baru, ketika memberikan janji politik untuk 3 juta rumah, itu sangat baik buat kami. Karena tentu target yang backlog perumahan yang 14 juta itu mudah-mudahan bisa terpenuhi. Tetapi pemerintah juga harus berhati-hati ketika menaikkan PPN. Kemarin saja ketika COVID, ketika ekonomi sedang tidak bagus, betul memang ada kita diberi stimulus yang kebijakan PPN, tetapi kan kebijakan itu umurnya sangat pendek, sehingga dalam membangun rumah aja kan kita perlu waktu rata-rata 1 tahun. Nah, untuk yang rumah ready stock tentu seluruh developer membutuhkan cash flow yang sangat baik. Nah, itu saja kita belum bisa menikmati sepenuhnya. Ketika ada program 3 juta rumah, di satu sisi pemerintah menggulirkan kembali kenaikan harga PPN. Tentu ini akan sangat berakibat kurang baik bagi seluruh developer.
pemerintah juga mesti pahami bahwa developer ini adalah kita belum jualan saja sudah memberikan insentif kepada pemerintah, yaitu memberikan pajak. Karena kita sudah ketika membeli tanah, kan sudah ada transaksi jual beli, kita juga sudah mempunyai kewajiban membayar pajak. Baik. Nah, belum lagi sektor padat karya, gitu. Sektor properti adalah sektor perumahan yang memang sangat banyak membuka lapangan kerja. Betul. Nah, itu yang harus diperhatikan pemerintah. Saya khawatir kalau seandainya pemerintah baru ya, baru dilantik, ketika dilantik selang 3 bulan sudah menaikkan PPN. Akan sangat berat buat seluruh developer. Nah, ini yang menjadi PR. Kemudian 3 juta rumah itu anggarannya dari mana? Itu yang harus kita tanyakan. Anggaran pemerintah itu dari mana? Orang yang saat ini aja anggarannya sangat minim kan begitu. Dengan keruwetan dinamikanya di lapangan, baik itu pengurusan perizinan, pengurusan sertifikat dan sebagainya. Ini sangat menguras energi bagi cash flow seluruh developer. Tentunya harapan kami pemerintah betul-betul harus bijak. Tentunya pemerintah baru mencarikan anggarannya, kemudian memberikan stimulus yang baik. Jangan tiba-tiba ketika sudah dilantik 3 bulan kemudian sudah menaikkan PPN 12%. Akan sangat berat tentunya. Dan ini saya khawatir ini akan terjadi panik ya, gitu. Di developer panik, kalau sudah panik ya akan sangat kerepotan kita semua. Ya. Gitu. Kita harapkan tentu saja tidak terjadi kepanikan begitu ya Pak Sunarsipe. Maksud saya Pak Solikin. Tapi tadi karena Pak Solikin sudah menjelaskan begitu harapannya dari pengusaha properti terkait dengan pemerintah, saya juga akan menanyakan begitu ke Pak Sunarsipe. Kira-kira di tengah situasi ini, mungkin spesifik untuk industri properti begitu Pak Sunarsipe. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat. Ya pertama tetap menjaga kebijakan di sektor hulu ya, bahwa bagaimanapun juga kita perlu menjaga agar biaya produksi, biaya konstruksi yang kemudian punya dampak kepada harga properti itu mengalami kenaikan akibat dari berbagai fenomena yang terjadi di sektor keuangan, termasuk yang sektor energi terutama ya. Pemerintah perlu menjaga misalnya kebijakan harga DMO untuk batubara yang dipakai untuk industri besi dan baja, yang nanti akan dipakai untuk industri properti. Betul. Kemudian juga harus menjaga harga gas yang dipakai nanti untuk industri baja juga dan juga untuk properti. Itu saya kira itu tetap harus dijaga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pemerintah menerapkan kebijakan yang terkait dengan kenaikan biaya yang kemudian punya dampak ya pada kenaikan biaya yang ditanggung oleh konsumen, tentu harus dipilah-pilah sesuai dengan melihat kapasitas daya beli masyarakat ya. Kita lihat kalau hari ini ya, saya kira kebijakan hari ini dengan menetapkan kebijakan PPN ditanggung pemerintah itu kebijakan yang sangat tepat. Karena memang faktanya ya, kalau kita melihat indeks penghasilan masyarakat yang sebagaimana dipublikasikan oleh Bank Indonesia, itu memang mengalami kontraksi dalam 5 bulan terakhir ini. Dan itu kelihatan sekali karena indeks konsumen ya itu secara umum sih mengalami perlambatan dari sisi pertumbuhan dan hanya tumbuh ketika pada kelompok-kelompok tertentu di kelas menengah ke bawah. Ya di kelas menengah ke atasnya relatif tidak mengalami pertumbuhan karena memang situasi seperti itu. Nah, kalau kemudian sektor properti ini kemudian dikenakan pajak tambahan dan lain-lain ya di tengah indeks penghasilannya juga belum mengalami perbaikan secara signifikan, itu nanti tentu punya potensi ya itu berdampak pada pelemahan daya penjualan dari sektor properti dan termasuk demand yang muncul dari masyarakat terkait dengan kebutuhan mereka di sektor properti. Saya kira seperti itu.